Hadirin yang dirahmati Allah, kegiatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW ini adalah program sekolah yang dilaksanakan setiap tahun. Ya, ini adalah tahun ketiga kita melaksanakan kegiatan Maulid Nabi, dan ini termasuk program sekolah. Bapak Ibu sebagai warga sekolah harus mengetahui bahwa di sekolah itu ada program PHBI, ya, program keagamaan yang kita laksanakan dalam satu tahun itu 2 program. Yang pertama adalah program Maulid Nabi, yang kedua adalah program Isra dan Mi'raj. Ya, ini adalah program sekolah yang ada di kurikulum satuan pendidikan. Bapak Ibu, orang tua, Bapak komite yang hadir pada hari ini itu harus mengetahui sebagai warga sekolah program apa yang ada di sekolah. Dan ini adalah salah satu program kami yang ada di sekolah, yaitu melaksanakan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW pada bulan Mulud. Ya, kalau sekarang sudah silih Mulud, ya, muludnya sudah berakhir, tapi alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan walaupun sudah di silih Mulud, ya Bapak Ibu. Tujuan di sini adalah kita punya misi, Bapak Ibu. Saya sekalian memberitahu sekolah kita punya misi dan visi. Visi itu harus diketahui oleh semua warga sekolah. Visi sekolah kita itu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, sinergitas. Yang selanjutnya beriman dan bertakwa. Lalu yang terakhir adalah kreativitas. Jadi kalau dibuatkan jargon visi kita itu adalah kisaran di 2 asik. A-nya itu berakhlak mulia, S-nya itu sinergitas, I-nya itu keimanan dan ketakwaan, dan K-nya itu kreativitas. Nah, dari visi itu, dari visi sekolah kita itu yang asik, kita turunkan menjadi beberapa misi. Salah satunya ini misi kita, mengadakan atau memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Kita ambil visi yang pertama, menanamkan keteladanan akhlak mulia Nabi besar Muhammad SAW. Akhlak yang mana yang harus kita teladani? Akhlak terpuji tentunya. Akhlak terpuji dari Nabi besar SAW. Jadi akhlak terpujinya itu yang mana kita ambil? Kejujuran. Yang pertama itu tentang kejujuran. Yang kedua itu dapat dipercaya, ya. Yang ketiga menyampaikan, dapat berkomunikasi, menyampaikan kebenaran, dan yang terakhir adalah kecerdasan kerja keras. Jadi ada sifat terpuji Nabi yang harus kita teladani. Anak-anak didik kita mudah-mudahan terwujud menjadi akhlak mulia dari keempat sifat terpuji yang dimiliki Nabi. Biasanya anak-anak itu dengan kalimat dalam pembelajaran agama sidi, amanah, apalagi tabligh, apalagi patona. Alhamdulillah, ya. Itu 4 sifat terpuji Nabi itu sebagai misi kita, tujuan kita di sini, yang akhirnya akan melahirkan apa? Akan melahirkan akhlak yang mulia. Ditambah dengan aktualisasi budaya sekolah kita di kelas masing-masing. Ada yang namanya 5S. Di kelas masing-masing itu ada 5S dan budaya 4 kata ajaib. 5S itu apa? Sapa, senyum, sapa
Jadi 5S itu sapa, senyum, sopan, salam, dan santun. Itu tanamkan oleh Bapak Ibu guru setiap hari. Itu di sekolah ditanamkan 5S. Dan tidak lupa 4 kata ajaibnya. Apa 4 kata ajaib? Mengucapkan kata terima kasih, mengucapkan kata tolong, mengucapkan kata maaf, dan mengucapkan kata permisi, ya. Jadi aktualisasi budaya sekolah yang dilaksanakan di sekolah itu supaya terwujud siswa-siswi kita menjadi siswa yang berakhlak mulia. Kemudian tujuan yang kedua itu menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah. Ini cara menanamkannya bagaimana? Ketika kita akan mengadakan Maulid Nabi, dengan senang anak-anak, Bu, saya mau bersolawat tentang Nabi. Itu adalah rasa cinta, ya, rasa cinta anak-anak terhadap nabinya. Jadi mereka mau melantunkan, ada yang sholawat Sipa, sholawat Jibril, terus ada tadi yang sholawat, banyak yang di kreativitas anak-anak, potensinya dan bakatnya hadir di sini, hadir di tempat ini pada perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak pernah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah anak-anak kita akan cinta, akan mengenal nabinya? Tadi anak-anak kelas 1 ya sudah melaksanakan mengucapkan sholawat Nabi, kemudian mereka hafal siapa ayah Nabi, siapa ibunya, siapa anak-anaknya. Jadi ini adalah momen ketika anak-anak itu menanamkan rasa cinta. Mereka tidak tahu Bapak Ibu nabinya yang mana. Jangankan mereka, ibu kepala sekolah, bapak komite juga belum pernah ketemu sama nabinya, ya. Tapi kita menanamkan rasa cinta tidak harus bertemu dengan wujudnya. Melalui apa? Melalui acara seperti ini. Kita memperingati Maulid Nabi, kita tanamkan dari kecil bahwa anak didik kita itu harus cinta kepada nabinya melalui kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, tujuan yang ketiga, memperkokoh, menguatkan keimanan dan ketakwaan. Ibarat HP kan harus dicas, ya Bapak Ibu. Kita juga berarti ini adalah momen untuk mengecas keimanan dan ketakwaan kita atas kelahiran Nabi besar Muhammad SAW dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sekolah ada program Jumat ngaji dan duha hebat. Itu kita tanamkan sebagai misi untuk mewujudkan keimanan dan ketakwaan di dalam visi sekolah. Dan yang terakhir adalah tujuannya mengapa kita melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, untuk menjalin tali silaturahmi warga sekolah. Ini termasuk ke dalam visi sinergitas. Sinergitas itu kolaborasi antar warga sekolah yang di dalamnya hari ini hadir semua. Alhamdulillah, Bapak Ketua Komite beserta jajarannya hadir, orang tua siswa hadir, alumni juga hadir, semua hadir di sini sebagai warga sekolah, tokoh masyarakat, para pedagang hari ini hadir membersamai kita di dalam program Maulid Nabi. Ini adalah kolaborasi sekolah Bapak Ibu, karena sekolah ini bukan hanya milik saya sebagai kepala sekolah, bukan milik Bapak Komite sebagai komite sekolah, tapi milik Bapak Ibu sebagai orang tua siswa, siswanya itu sendiri, milik pedagang, milik semua warga sekolah. Jadi kita harus memiliki sekolah kita, ya.
Saya mungkin hari ini berada di sini, tapi mungkin 1 tahun 2 tahun kemudian saya tidak berada di sini lagi sama kepala sekolah yang baru. Berarti kalau kepemilikannya hanya untuk saya sendiri, kepala sekolahnya saya hilang dari sini, berarti punya siapa? SDN Cisarangi 2, ya, tetap punya bapak ibu, ya, yang menyekolahkan anaknya ke sini. Ini adalah tempat bapak ibu semua, tempat kita menimba ilmu, tempat kita menitipkan anak didik kita menjadi anak yang soleh soleha, anak yang cerdas, ya, itu bapak ibu, ya. Jadi kita sekolah itu punya kegiatan atau program apapun itu pasti diketahui oleh bapak komite, diketahui oleh bapak ibu selaku orang tua. Saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada semua tamu undangan yang sudah bisa membersamai kami dalam kegiatan Maulid Nabi, dan terutama saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah memberikan rizkinya untuk kami di sekolah yang sudah diantarkan oleh anak-anaknya. Semoga rizki yang sudah dikeluarkan kembali kepada anak bapak ibu, menjadikan anaknya soleh-solehah dan rezekinya dilimpahkan oleh Allah yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhir kata bapak ibu, dengan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita bersama meneladani akhlak mulia dan menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempererat tali persaudaraan sebagai bekal menuju kehidupan yang berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.